Sampokong merupakan sebuah kelenteng yang terletak di Jalan Simongan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, yang dibangun pada tahun 1724. Sampokong memiliki luas area sekitar 1000 meter persegi dan terdapat beberapa masjid di sekitar Sampokong. Sampokong merupakan hasil perpaduan dari perbedaan budaya dan agama, yang pada umumnya Sampokong merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Tionghoa yang menganut unsur agama Tridharma, yaitu Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Kelenteng Sampokong terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelenteng pemujaan Dewa Bumi atau Totekong, yang merupakan tempat ibadah bagi umat penganut ajaran Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Yang kedua, kelenteng pemujaan makam Mbah Kyai Jurumudi, yang merupakan tempat pemakaman dari armada pelayaran Cheng Ho dan juga sering dijadikan tempat ziarah bagi berbagai umat. Yang ketiga, kelenteng Sampokong merupakan kelenteng utama pusat berbagai kegiatan dan ditujukan untuk mengenang jasa dari Laksamana Cheng Ho. Yang keempat, kelenteng pemujaan Mbah Kyai Jangkar merupakan tempat penyimpanan jangkar yang merupakan lambang dari kapal armada. Dan yang terakhir adalah kelenteng pemujaan Mbah Kyai Tumpeng II dan Curudik Bumi, merupakan tempat untuk upacara selamatan dan menyimpan senjata serta pusaka Laksamana Cheng Ho. Kelenteng Sampokong memiliki 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang utara sebagai pintu utama yang pertama, pintu gerbang selatan sebagai pintu gerbang utama yang kedua, dan pintu gerbang timur sebagai pintu gerbang utama yang ketiga. Pada bangunan kelenteng Sampokong ini, letak altar paling suci berada pada sumbu utara selatan, yaitu bangunan kelenteng utama yang terdapat gua pemujaan yang lama. Bangunan tersebut berada di bagian tengah kawasan kelenteng, yaitu merupakan simbol kesakralan bangunan kelenteng utama sebagai tempat pemujaan Sampo Taichen. Pemaknaan tata letak masa bangunan kelenteng dapat dimengerti melalui pemahaman pengaruh Feng Shui aliran bentuk terhadapnya. Posisi kelenteng berada di depan gunung Pegilingan, sehingga kontur belakang kelenteng lebih tinggi dari sisi depannya. Hal tersebut sesuai dengan Feng Shui, merupakan penggambaran adanya kura-kura hitam. Posisi kelenteng menghadap Sungai Kaligarang menurut Feng Shui memiliki makna perlambangan kehadiran burung hong. Sisi sebelah kiri bangunan memiliki kontur yang lebih tinggi dari sisi kanannya. Makna dari bentuk tersebut adalah menghadirkan naga pada kawasan tersebut. Naga merupakan perlambangan dari raja atau yang. Sisi kanan kawasan ini lebih rendah dari sisi kirinya, perlambangan kehadiran harimau pada kawasan tersebut. Macan melambangkan kekuatan militer dan perlindungan dari roh jahat. Macan merupakan pasangan bagi naga memiliki sifat yin. Posisi kelenteng Sampokong terhadap jalan ada pada ujung perpotongan jalan berbentuk T pada corner jalan. Posisi ini menurut Feng Shui bertujuan untuk menghalau energi Qi negatif di area tersebut dan mendatangkan kebaikan. Yang akan kita bahas pertama adalah bentuk kelenteng pemujaan Dewa Bumi. Bangunan pemujaan Dewa Bumi berbentuk persegi 4 dengan ketinggian kurang lebih 16 meter dan ujung atap meruncing, serta terdiri dari 2 tingkatan atap yang berbahan dasar dari genteng. Plafon kelenteng pemujaan Dewa Bumi merupakan perpaduan antara balok kayu vertikal dan horizontal dengan warna merah dan hijau. Pada tingkat pertama, terdapat lubang angin bergaris vertikal dan horizontal, serta sudut atap yang melengkung dan meruncing. Sedangkan pada tingkat kedua, terdapat ornamen batu berbentuk burung berwarna abu-abu. Kelenteng ini terdiri dari 36 tiang berwarna merah yang disatukan oleh balok kayu berwarna hijau yang terdapat ukiran di dalamnya. Terdapat ukiran naga pada setiap list, ukiran kaligrafi naga di setiap perbatasan pilar, lantai terbuat dari marmer, dihiasi berbagai bentuk lampion, serta pagar berwarna putih berbentuk bunga teratai. Jadi kelentengnya ini buat berdoa sembahyang aja ya Pak? Iya, sembahyang. Terus ini kelenteng nakodanya Jurumudi. Ini kan di dalam ada makamnya nakodanya yaitu Kongcoong Kelong. Namanya Indonesia Mbah Kyai Jurumudi. Ya, Mbah Kyai Jurumudi. Itu sebagai pembawa kapalnya Cheng Ho. Nahkodanya ya, gitu ya Pak? Jadi ini untuk berdoa, bila mana ada tamu yang minta doa, itu di segala apa yang mau diusahakan, minta doa sini, biar usahanya lancar, mendapat berkahnya dari Kongcoong. Jadi nakodanya ya, nakodanya.
Kemudian yang sebelah Ya, sana. sebelah sana itu kelenteng Sampokongnya, Sampotein. Sampotein. Yaitu untuk sembahyang utama. Oh iya. Jadi semua umat pertama kali sembahyangnya di Sampokong, 1, 2, 3. Jadi semua kalau sebelah sana juga untuk berdoa, tapi kebanyakan kelenteng yang 3 ini. Sebelah sana juga untuk doa sembahyang. Kalau yang sebelah depan itu berarti Itu gedung baru aja serbaguna. gedung baru aja tahun 2012, yaitu untuk pertemuan bila mana ada event, ada pertunjukan taruh situ ya. Jadi kalau ada acara-acara akan taruh situ. Terima kasih banyak ya, Pak. Mari. Yang kedua adalah bangunan makam Kiai Jurumudi yang memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Di dalamnya terdapat makam Kiai Jurumudi atau yang sering dikenal dengan Mbah Kiai Dampu Awang atau Wang Jinghong. Di depan bangunan terdapat 2 patung berupa sepasang patung naga yang dipercaya sebagai penjaga makam. Bangunan makam Kiai Jurumudi ini berbentuk persegi 4, didominasi warna merah dan juga memiliki 2 tingkatan atap lengkap dengan simbol hewan pada ujung atap. Pada dalam bangunan terdapat 16 tiang pilar dengan 2 tiang pilar di depan pintu masuk berukiran simbol naga. Pada ruangan ini lantai terbuat dari marmer dan terbagi menjadi 2 ruang. Ruang pertama difungsikan sebagai ruang untuk sembahyang, sedangkan ruang kedua merupakan makam Kiai Jurumudi. Langit plafon berwarna hijau dan merah dihiasi adanya 2 pohon sakura. Bentuk atap dari bangunan makam Kiai Jurumudi ini memiliki 2 tingkatan atap berwarna merah dan terbuat dari genteng. Yang ketiga adalah kelenteng utama pemujaan Sampokong. Kelenteng utama dengan 3 tingkatan, ujung atap lancip dengan 4 runcingan berbeda. Terdapat simbol hewan di ujung atap dengan ketinggian atap kurang lebih 22 meter, lis kayu berwarna merah, balok kayu berbentuk simbol naga. Pilar berwarna merah dengan ukiran simbol naga, dihiasi berbagai lampion, sekeliling bangunan dipagar dengan ornamen naga berwarna putih dan pintu gerbang berwarna merah. Lantai bangunan terbuat dari marmer. Terdapat gua lama di bangunan kelenteng utama. Di belakang kelenteng utama juga terdapat gua baru. Patung Laksamana Cheng Ho berada di depan kelenteng utama tersebut. Terdapat sepasang patung naga saling berhadapan. Berikut merupakan uraian bagian bangunan kelenteng. Terdapat kurang lebih 6 meja altar sembahyang tersusun secara berhadapan. Kemudian terdapat guci antik, jam antik, dan lukisan awal bangunan kelenteng Sampokong, serta peralatan sembahyang. Bangunan kelenteng utama terdapat 3 tingkatan atap dengan kombinasi atap jurai dan atap lana. Terdapat simbol hewan, baik hewan unggas, hewan berkaki 4, dan ikan. Ujung atap meruncing 4 uraian runcingan berbeda. Terdapat simbol kepala naga di puncak dan tengah atap. Tingkatan 1 terdapat 6 hewan, tingkatan kedua terdapat 8 hewan, tingkatan ketiga terdapat 10 hewan, terdiri dari burung merak, burung phoenix, kuda, kerbau, ikan mas, rubah, kucing, singa, ayam, dan harimau. Yang keempat adalah Gua Batu. Gua Batu merupakan bangunan inti dari kelenteng ini. Gua Batu terletak pada bagian belakang kelenteng Sampokong. Gua Batu dipercaya sebagai lokasi pertama kali Laksamana Cheng Ho beserta anak buahnya mendarat ketika mengunjungi Pulau Jawa pada tahun 1406. Gua Batu pernah menjadi markas Laksamana Cheng Ho, namun sempat tertutup longsor pada tahun 1700. Lalu kemudian dibangun kembali oleh penduduk sekitar sebagai bentuk penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho. Di dalam Gua Batu ini terdapat patung Laksamana Cheng Ho yang berlapis emas. Ruangan ini dipakai sebagai ruang sembahyang untuk memohon doa restu kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki. Pada bagian luar dinding Gua Batu terdapat banyak relief berseni tinggi
yang menceritakan tentang perjalanan Laksamana Cengho ke Pulau Jawa. Yang kelima adalah kelenteng Mbah Kyai Jangkar, di mana pada kelenteng ini terdapat 3 altar sembahyang, tempat sembahyang arwah Hoping, Nabi Konghucu, dan Mbah Kyai Jangkar. Kelenteng ini terbuat dari bata dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Terdapat 4 pilar dalam bangunan, yakni 2 tiang pilar berbentuk bulat dan 2 berbentuk persegi 4, dengan dinding bata kiri dan kanan bangunan berwarna hijau. Pada kelenteng ini terdapat 1 jam antik yang diletakkan di sebelah altar sembahyang Nabi Konghucu dan 2 pohon bunga sakura di depan pintu masuk. 2 tempat lilin dari besi berbentuk melingkar diletakkan di belakang pohon sakura, 1 dupa berada di depan bangunan, beberapa lampion, dan lantai dari marmer berwarna hitam. Dinding berwarna hijau dan terdapat lukisan Laksamana Cengho mengarungi lautan. Nah, gimana nih jalan-jalan kita di Kelenteng Sampokong pada hari ini? Seru kan pastinya? Seru banget dong pastinya. Tadi kita di depan jalan apa aja? Yang pertama ada kuil Dewa Bumi, yang kedua ada makam Kyai Tumpeng, yang ketiga ada kuil Sampokong, sama yang terakhir yang ada dari batunya apa namanya? Gua batu. Nah, bener banget. Nah, untuk teman-teman yang ada di Semarang dan belum pernah ke Sampokong, rekomen banget deh pokoknya. Nah, sekian jalan-jalan kita pada hari